Pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan sintesis material anorganik. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Mari kita lihat. Namun demikian, sebelum kita melakukan sintesis dan berbicara lebih jauh tentang sintesis material-material anorganik, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan sintesis. Nah, dalam hal ini kita spesifikkan sintesis material anorganik. Baiklah, jadi sintesis material anorganik adalah upaya menghasilkan material anorganik yang sangat banyak digunakan untuk menghasilkan bahan material dalam bidang teknologi modern melalui metode-metode tertentu. Nah, ini ada beberapa material hasil sintesis yang tentu sudah tidak asing lagi dengan kehidupan kita. Contohnya di sini adalah panel surya, kemudian di sini ada baterai pada laptop, kemudian di sini juga ada baterai pada handphone. Nah, ketiga material ini adalah contoh kecil dari pengaplikasian material-material anorganik yang tentunya disintesis melalui metode-metode tertentu. Ketika kita melakukan sintesis material anorganik, di sini ada 3 step yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu penyiapan bahan. Selanjutnya adalah pemilihan metode, kemudian pemilihan teknik karakterisasi. Maka ketika ketiga step ini terlewati, kita akan memperoleh material anorganik. Nah, di sini penyiapan bahan, apa saja bahan-bahan yang perlu disiapkan sebelum melakukan sintesis material anorganik? Ada 3 hal di sini, ada 3 bagian, ya. Pertama itu ada prekursor, kemudian kita harus menyiapkan pelarut, dan juga zat aditif. Ketika bahan sudah siap, maka kita perlu melakukan pemilihan metode yang sesuai dengan material yang akan kita sintesis. Nah, ada beberapa metode dalam sintesis material anorganik. Dibagi menjadi 4, yaitu metode padat gas, metode padat cair, metode padat-padat, dan sintesis nanomaterial. Nah, bahan sudah siap, metode sudah ditentukan, lalu kita memilih teknik karakterisasinya untuk mengkonfirmasi apakah material yang kita inginkan sesuai dengan sifat-sifat yang kita inginkan pula. Di sini, untuk teknik karakterisasinya dapat menggunakan beberapa instrumen sesuai dengan tujuan awal sintesis material tersebut. Yang pertama ada teknik analisa termal, ada teknik analisa dengan sinar X, ya. Nanti dari beberapa teknik ini tentu ada beberapa instrumen yang digunakan, ya. Seperti sinar X itu dapat menggunakan XRD, dapat menggunakan XRF, dan lain sebagainya, yang tentunya sesuai dengan tujuan dari material yang kita inginkan. Apakah sifat yang kita inginkan, lalu sifat tersebut atau karakteristik dari material tersebut lebih cocok dikonfirmasi dengan instrumen yang mana, seperti itu. Nah, kemudian ada juga teknik karakterisasi mikroskopi, ya. Kemudian ada teknik karakterisasi dengan inframerah, dan tentu kita akan juga menganalisa keasaman dari material kita, karena material anorganik juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti katalis dan lain sebagainya. Nah, beberapa step ini atau 3 step penting ini itu perlu diperhatikan dan merupakan step awal yang harus
dibuat sebelum kita melakukan sintesis material anorganik. Nah, kita di sini akan membahas step yang pertama, yaitu penyiapan bahan yang sebelumnya disebutkan ada prekursor, ada pelarut, dan ada zat aditif. Oke, yang pertama prekursor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prekursor adalah senyawa yang mendahului senyawa lain dalam jalur metabolisme, sehingga prekursor disebut juga bahan dasar. Jadi, prekursor ini merupakan bahan awal atau start awal material. Nah, prekursor ini dipilih harus sesuai dengan material apa yang ingin kita sintesis. Tentu dalam pemilihan prekursor ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jadi prekursor merupakan bahan dasar yang digunakan pada pembuatan material anorganik, menghasilkan material baru yang memiliki sifat berbeda dari bahan penyusunnya atau bahan dasarnya. Nah, di sini bahan dasarnya itu adalah prekursor tadi. Dari prekursor itu harapannya kita akan menghasilkan suatu material yang ingin kita buat. Nah, di sini prekursor itu biasanya senyawaan logam, ya. Karena material yang akan kita sintesis adalah jenisnya material anorganik, tentu itu lebih dekat dengan senyawa-senyawaan logam. Syarat utama dalam pemilihan prekursor itu prekursor tersebut harus mudah larut dalam medium reaksi. Kemudian prekursor juga harus mudah membentuk gel. Nah, ini adalah dua syarat utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan prekursor. Contoh prekursor di sini untuk sintesis material ini itu disintesis dari prekursor LiOH, NiO, dan CO3O4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa prekursornya berasal dari senyawaan logam. Ya, karena memang yang akan disintesis juga merupakan material yang mengandung logam. Jadi, kita akan mengambil logamnya, tentu logamnya itu pada posisi senyawaannya, ya. Jadi, bukan logam yang murni. Nah, ini untuk sintesis contoh material anorganik yang ini itu menggunakan metode solid state. Contoh yang kedua, di sini untuk mensintesis MgAl2O4 itu prekursornya berasal dari MgO, ya. Untuk Mg-nya itu dari MgO dan Al2O4-nya dari Al2O3. Jadi prekursornya ada 2. Sementara kalau yang di atas tadi itu prekursornya ada 3. Nah, jadi ini yang disebut dengan prekursor, bahan awal, bahan dasar yang digunakan untuk mensintesis suatu material yang kita inginkan. Nah, tentunya pemilihan prekursor ini harus sesuai, ya, agar material yang kita inginkan pun dapat diperoleh. Kedua, bahan yang kedua yang harus disiapkan adalah zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam larutan. Nah, tujuan dari penambahan zat aditif adalah untuk menghasilkan material yang homogen. Kemudian, untuk mengontrol morfologi produk, memperkecil ukuran partikel, dan untuk meningkatkan reaktivitas material. Nah, di sini, zat aditif ini perannya sungguh penting dalam proses sintesis. Karena mungkin saja prekursor-prekursor, contohnya MgO dan Al2O3, apabila dicampurkan, ya, untuk menghasilkan material ini, bisa saja kedua prekursor ini tidak saling bercampur atau tidak saling bercampur secara homogen. Maka diperlukan suatu zat aditif, ya, yang bisa mencampurkan kedua prekursor ini sehingga menghasilkan prekursor yang homogen. Karena apabila prekursor awal itu tidak homogen, maka mungkin tidak akan dihasilkan material yang kita inginkan, ya.
Selain itu juga mengontrol morfologi produk. Nah, di sini lebih ke arah hasil, jadi ke produk dengan adanya. Nah, apabila misal tadi bahwa prekursor MgO dan Al2O3 itu tidak saling bercampur secara homogen, maka dikhawatirkan akan menghasilkan produk dengan morfologi yang tidak baik, ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu diperlukan suatu zat tambahan agar kedua prekursor ini bisa bercampur secara homogen. Dengan demikian akan menghasilkan produk yang diinginkan sifat-sifatnya atau karakteristiknya, ya, mungkin kristalitasnya tinggi dan lain sebagainya. Tentu itu morfologi produknya itu terkontrol seperti itu. Kemudian memperkecil ukuran partikel, ya tentu karena dalam beberapa aplikasi, contohnya sebagai katalis, itu tentu ukuran partikel itu sangat berpengaruh pada proses pengaplikasian katalisasinya nanti, ya. Maka diperlukan zat yang mampu memperkecil ukuran partikel. Lalu untuk meningkatkan reaktivitas material, ya ini tadi juga berhubungan dengan contohnya kalau material itu dimanfaatkan sebagai katalis, maka diperlukan ukuran partikel yang kecil agar reaktivitas materialnya juga meningkat, ya. Tentu hal ini adalah tujuan yang sangat atau ekspektasi yang diinginkan oleh si pensintesis, ya, sehingga dalam pemilihan zat aditif pun itu harus mengakomodir semua tujuan-tujuan ini, ya. Tentu tujuannya sesuai dengan peneliti masing-masing, ya. Nah, fungsi dari zat aditif itu sebagai agen stabilisasi, kemudian sebagai juga agen pelarut, ya, tentu karena di sini zat aditif itu ditambahkan tujuan utamanya adalah untuk menghomogenkan prekursor-prekursor, maka salah satu caranya itu mungkin dengan dilarutkan di dalam zat aditif itu sehingga prekursor-prekursornya bisa bercampur secara sempurna. Nah, di sini contoh-contoh zat aditif itu ada monoetanolamin MEA, etanolamin, D-etanolamin, DEA, terus trietanolamin, kemudian etilendiamin, etilenglikol, dan lain sebagainya. Bahan berikutnya atau bahan yang terakhir yaitu pelarut, ya. Nah, di sini tentu dari namanya kita sudah mengetahui bahwa pelarut merupakan zat yang mampu melarutkan zat lain, ya, contohnya air atau pelarut-pelarut organik lainnya. Nah, fungsinya ya melarutkan prekursor, kemudian mengontrol konsentrasi logam dan air, mengontrol suhu sintesis, suhu kalsinasi yang dipengaruhi oleh sifat fisika pelarut, kemudian menghalangi pemisahan fasa cair-cair pada reaksi hidrolisis. Nah, di sini pelarut ini itu harus bisa melarutkan prekursor. Ini adalah hal paling utama yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut. Karena apabila pelarut ini tidak mampu melarutkan prekursor, maka prekursor dengan prekursor yang lain itu tidak bisa bercampur, ya, dan proses sintesisnya tidak akan berjalan dengan baik, ya. Nah, di sini pelarut yang digunakan itu harus inert. Inert artinya ketika bereaksi atau berinteraksi dengan bahan dasar atau prekursor atau juga zat aditif itu tidak menghasilkan zat baru yang justru menghalangi atau mengganggu, ya, maka dia sifatnya harus inert. Kemudian dapat melarutkan dengan cepat, ya, karena pada proses sintesis tentu waktu adalah hal yang perlu diperhatikan, hal penting, ya, apalagi kalau skalanya sudah industri. Tentu waktu itu akan mempengaruhi cost produksi. Kemudian memiliki titik didih yang tepat,
kemudian mudah diuapkan. Ya, hal ini tentu mempengaruhi ketika misalnya di dalam proses tersebut dilakukan melalui proses pemanasan, sementara prekursor itu memiliki titik leleh yang tinggi, ya, dan pelarut memiliki titik didih yang rendah, maka pelarutnya akan menguap terlebih dahulu dan akan habis, sementara belum sempat melarutkan prekursornya. Jadi di sini pemilihan pelarut juga harus disesuaikan dengan sifat fisika dan kimia dari prekursor. Ya, jadi memang dalam sintesis material anorganik ini perlu kejelian dalam pemilihan bahan-bahan untuk sintesis. Penggunaan pelarut itu harus sesuai asas like dissolved likes, ya, yaitu pelarut polar melarutkan senyawa polar, dan tentu pelarut nonpolar melarutkan senyawa nonpolar. Ini adalah prinsip dasar dalam pemilihan pelarut, ya. Nah, di sini pelarut digolongkan menjadi pelarut polar, pelarut nonpolar, ada juga pelarut protik dan aprotik. Sehingga di sini ada 3 jenis pelarut, ya, yaitu pelarut polar. Pertama, pelarut polar memiliki momen dipol besar dan konstanta dielektrik atau permitivitas listrik yang besar, sedangkan pelarut nonpolar itu sebaliknya. Nah, maksud dari konstanta dielektrik adalah konstanta yang melambangkan rapatnya flux elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Nah, jadi di sini konstanta dielektrik itu merupakan perbandingan energi listrik relatif yang tersimpan pada bahan jika bahan tersebut dialiri potensial listrik pada ruang hampa. Nah, kemudian pelarut protik, ya. Pelarut yang memiliki atom hidrogen yang terikat pada atom O dengan rumus umum ROH. Contohnya di sini air, alkohol. Ini air, ya. OH berikatan dengan O, kemudian ada alkohol, O berikatan dengan H atau H berikatan dengan O, kemudian asam karboksilat, ini bagian H yang berikatan dengan O. Ini contohnya, ya, karena air, alkohol, dan asam asetat. Asam asetat merupakan contoh dari senyawaan karboksilat. Jadi senyawa-senyawaan karboksilat itu bisa digunakan sebagai pelarut protik. Selanjutnya pelarut aprotik. Ya, pelarut aprotik adalah kebalikan dari pelarut protik yang artinya pelarut-pelarut yang tidak mengandung H yang berikatan dengan O. Contohnya di sini ada keton, asetonnya, senyawaan keton. Karena itu tidak ada H yang terikat dengan O. Kemudian ada diklorometan, itu juga tidak ada. Kemudian asetonitril juga tidak ada. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal yang menonjol dari pelarut-pelarut ini, ya. Mungkinkah ada, contohnya di sini adalah ada pasangan elektron bebasnya, kemudian di sini ada dia berikatan dengan unsur yang memiliki keelektronegatifannya besar. Jadi di sini berpengaruh kepada jenis kepolaran dan kenonpolarannya, ya. Jadi beberapa hal ini, yaitu tadi ada prekursor, kemudian ada zat aditif, dan ada pelarut, itu adalah 3 bahan utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan sintesis. Ya, dan pemilihan ketiga bahan itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang bagus dan matang karena merupakan awal dari proses rentetan dari sintesis material anorganik. Apabila ketika bahan ini itu disiapkan dengan tidak baik, maka kemungkinan hasil sintesis yang kita peroleh juga tidak sesuai dengan harapan, ya, karena pada prosesnya itu akan mempengaruhi proses yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah mampir ke video ini. Untuk proses sintesis selanjutnya terkait metode-metode sintesis akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih banyak.